Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Junita. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ultrasonografi atau biasa disebut dengan USG dalam fisika kesehatan. Selamat menyaksikan. Ultrasonografi atau biasa disebut dengan USG merupakan teknik menampilkan gambar atau citra dari kondisi bagian dalam tubuh manusia. Alat medis ini memanfaatkan gelombang suara dengan frekuensi tinggi untuk mengambil gambar tubuh bagian dalam manusia, misalnya organ tubuh atau jaringan lunak. Pada tahun 1826, Dr. Jean Daniel Colladon dari Swiss berhasil menggunakan sebuah lonceng bawah air untuk mengetahui kecepatan suara Danau Geneva. Selama akhir tahun 1800-an, fisikawan mulai mengidentifikasi fisik fundamental dari gelombang suara. Refraksi, propagasi, dan transmisi. Lazzaro Spallanzani dari Italia dianggap berjasa karena menemukan USG pada tahun 1794. Ketika ia menunjukkan bagaimana kelelawar secara akurat dapat terbang dalam gelap menggunakan etkorefleksi dari suara tak terdengar di frekuensi tinggi. Francis Galton menciptakan gerakan suara frekuensi sangat tinggi pada tahun 1876 yang mampu didengar oleh telinga manusia. Di Indonesia sendiri, teknologi USG diperkenalkan pada awal tahun 1980-an oleh Dr. Wiliarto S. Wibisono yang membawanya langsung masuk ke Indonesia dari Jerman. Alat USG yang digunakan masuk pertama kali adalah alat USG yang bersifat dua dimensi dengan citra yang dihasilkan dengan gambar hitam putih. Meski gambarnya tidak bisa dipahami masyarakat awam, dokter yang berpengalaman bisa memanfaatkan gambar tersebut untuk mendeteksi berbagai kelainan pada janin, mulai dari usia kehamilan, bibir sumbing, hingga mengukur fisik janin. Cara kerja USG yaitu di mana alat yang digunakan untuk menampilkan keadaan tubuh bayi yang berada di dalam kandungan atau perut manusia dengan menggunakan gelombang suara dan frekuensi yang tinggi dari kemampuan pendengaran gelombang suara tinggi tersebut dihasilkan dari kristal-kristal yang terdapat pada alat tersebut. Bentuk kristal akan berubah dengan medan listriknya dan menggunakan medan magnet, frekuensi radio, dan seperangkat komputer, maka akan menghasilkan gambar beberapa potongan-potongan dari tubuh bayi tersebut. Selanjutnya, pemanfaatan ultrasonografi. Pada umumnya, jika kita sudah mendengar kata USG, maka sudah pasti itu berkaitan dengan kehamilan. Jadi, alat ini bisa mendeteksi seperti menentukan usia kehamilan, tafsiran persalinan, memantau detak jantung janin, ketuban, plasenta, mengevaluasi kelainan janin, melihat jenis kelamin, memantau perkembangan janin atau berat badan janin, dan masih banyak lagi manfaat dari USG. Tetapi manfaat USG tidak hanya itu. USG juga bermanfaat untuk mendiagnosis berbagai macam kondisi yang mempengaruhi organ tubuh seperti jantung, pembuluh darah, hati, dan lain-lain. USG juga berguna untuk membantu prosedur medis dan juga digunakan sebagai alat terapi. Tak hanya sampai di situ, USG juga bisa mendeteksi penyakit dalam seperti sistem perkemihan, sistem empedu, pembengkakan kelenjar getah bening, dan masalah pada usus, misalnya peradangan pada usus dan usus buntu. Perangkat USG terdiri dari transducer, monitor, dan mesin USG. Transducer adalah komponen USG yang ditempelkan pada bagian tubuh yang akan diperiksa, seperti dinding perut atau dinding poros usus besar pada pemeriksaan prostat. Monitor merupakan perangkat yang digunakan untuk menampilkan display hasil USG yang mengetahui arah dan gerakan jarum menuju sasaran. Mesin USG ialah bagian dari USG di mana fungsinya untuk mengolah data yang diterima dalam bentuk gelombang. Mesin USG merupakan CPU di dalam teknologi USG sehingga di dalamnya terdapat komponen-komponen yang sama seperti pada CPU yang ada di dalam PC. Itu termasuk mengubah gelombang hasil USG menjadi gambar. Maxwell menyatakan bahwa kecepatan gelombang elektromagnetik mengalami persamaan. Dan ini rumusnya. Dari rumus tersebut dinyatakan bahwa kecepatan perhambatan gelombang elektromagnetik bergantung pada permitivitas listrik per mobilitas magnetik medium. Maka secara umum persamaan kecepatan perhambatan elektromagnetik untuk berbagai medium adalah C sama dengan 1 per akar mu
per E. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.